dia kalah dan kamu sudah menjadi kita. Oh ini ada 115 white gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dari SBSD City Tangerang. Pagi ini admin berkesempatan untuk melihat langsung pameran otomotif terbesar di Indonesia, yaitu pameran Gias. Di pameran Gias 2025 ini ada 4 karoseri yang ikut serta memeriahkan dalam rangkaian acara ini. Kira-kira ada karoseri apa dengan membawa armada apa yang dipamerkan di ajang pameran Gias? Yuk kita intip dan kita review armadanya, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, sebelumnya jangan lupa like, komen, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa loncengnya. Oke teman-teman, ini kita berada di booth dari karoseri Laksana Ungaran. Karoseri Laksana membawa 4 unit teman-teman. 3 unit berada di hal 11 dan 1 unit berada di luar ya. Nanti kita lihat untuk yang di luar ya teman-teman. Oke, kita bahas mulai dari yang unit pertama. Ini ada Legacy SR3 Neo Sweetest Class teman-teman. Tapi interiornya itu berbeda teman-teman. Biasanya kalau Sweet Class kan seatnya satu nih. Ini ada perbedaan nih, nanti kita lihat di bagian interiornya gitu. Oke teman-teman, menurutku cakep banget ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ini milik PO Putra Pelangi teman-teman. Oke, overall kita bahas lebih detail dari si luar eksterior. Unit ini pakai varian body Legacy SR3 Neo Sweetest Class teman-teman. Tulisannya pakai sasis Scania K410CB, Scania K410CB Opticruise Transmission Euro 5 teman-teman. Jadi emisi gas buangnya itu lebih ramah lingkungan ya. Dan di tipe Scania itu ada 3 tipe, ada Scania K360CB, Scania K410CB, dan Scania K450CB yang sama-sama menggunakan emisi gas buang Euro terbaru, yaitu di Euro 5. Tapak sampingnya seperti ini teman-teman. Sudah pakai velg aluminium. Ini standar pameran ya. Semua pakai velg aluminium nih, semua unitnya nih. Pakai K410 basisnya. Yuk kita lihat di bagian belakangnya ya. Asli cakep, pakai banget deh unit ini. Oke teman-teman, yuk kita lihat di bagian belakangnya seperti apa. Tuh bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Pakai seri SR3 Neo. Untuk lampunya, kalau yang dulu kan lampunya lampu Garuda nih. Untuk SR3 Neo ini lampunya lampu kayak tombak teman-teman menyebutnya. Terus bumpernya lebih sporty, cakep ya. Oke, yuk di sini kita lihat di bagian depannya, terus kita baru review bagian interiornya ya. Oke teman-teman, untuk bagian depannya seperti ini ya. Pakai SR3 Neo. Wah, lagi-lagi SR3 Neo bener-bener cakep, pakai banget untuk bagian depannya atau bagian bumpernya teman-teman. Asli, gak bisa berkata-kata deh, pokoknya cakep, pakai banget ya SR3 Neo ini. Seperti ini teman-teman. Yuk di sini kita masuk ke bagian interior. Yuk kita review bagian interiornya dari PO Putra Pelangi. Seperti ini teman-teman.
ada yang satu-satu, ada yang 21 seperti ala-ala Sweetest Family ya. Ini yang bikin berbeda di bagian interiornya. Terus di bagian depan juga ada seatnya teman-teman. Nanti kita lihat ke bagian depan. Kita lihat yang di bagian Sweetest Family-nya dulu. Oke, ini dengan konfigurasi yang kanan 2, yang kiri 1 teman-teman. Di sini tersedia AVOD, audio video on demand. Terus lover AC-nya ini pakai lover AC terbaru teman-teman. Terbaru dari Carousel Laksana, dan ini khusus yang sleeper aja ya. Di tipe sleeper dari Carousel Laksana itu pakai lover AC yang terbaru seperti ini. Cakep ya. Sini ada port USB buat ngecas handphone, nggak digunakan untuk ngecas yang lainnya teman-teman. Gitu. Terus kita lihat lagi di sini yang di bagian 2 ada armrestnya. Ini untuk sandaran tangan teman-teman. Ada armrest, terus ada korden untuk menutup antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Mungkin teman-teman yang sama keluarga atau sama temen, wah itu bisa ya pakai yang 2. Kalau teman-teman sendiri bisa pakai yang 1 ini. Ini teman-teman. Dan yang spesial itu ada di bagian belakang. Yuk kita lihat ya bagian belakangnya. Di bagian belakang itu spesial banget. Toiletnya jadi ada di bagian belakang ini teman-teman. Yuk kita lihat toiletnya ya. Wah seperti ini. Mewah, pakai banget asli teman-teman. Toilet ini hanya digunakan untuk buang air kecil dan saat bis berjalan aja gitu. Dan di sini di sebelah sini ada dispenser sama kayak locker nih teman-teman, buat naruh mungkin mini pantry ya ini. Kan mini pantry cakep. Terus ada apar di sini. Ada berapa ya, 1 2 3 4 5, 6 kali 2, 12 13, 14 15, 16, 17, 18. Ada 18 seat dan dilengkapi sama sabuk pengaman buat safety. Jadi buat teman-teman yang ingin berpergian dengan ini, jangan lupa pakai sabuk pengaman ya gitu. Oke, yuk kita review yang bagian depan. Setelah kita review yang bagian belakang dengan seat Sweetest Family 21, di bagian yang depan tengah ke depan ini dengan seat 1 teman-teman. Sweetest Class dengan total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 14 tambah ada 2 bagian depan 15 16 gitu teman-teman. Untuk fasilitasnya sama, ada safety belt ya teman-teman dengan selama perjalanan. Terus ada korden untuk menutup kaca, ada port USB buat ngecas handphone aja, terus ada lover AC 2 di sini. Terus ada AVOD, audio video on demand teman-teman. Overall sama kayak yang di bagian belakang ya. Ini ada tempat kayaknya buat naruh alas kaki deh ini. Oke, yuk kita ke bagian depannya ya. Di bagian depannya ada 2 nih teman-teman. Kita review. Gimana mas? Dicoba mas. Nah, seperti ini. Enak sih mas. Enak. Kursinya ngikutin tekuk tubuh, sama ya mungkin lebih improvement dari Laksana soal safety. Sebelumnya kayaknya pernah lihat di vlog-vlognya teman-teman yang lainnya di Rimba Raya ya kalau nggak salah ya. Ini kan long. Nah sekarang udah ditutup nih sama Laksana nih. Nah, di sini juga ada tempat untuk simpan mungkin apa ya, buat sepatu mungkin, sandal ataupun barang-barang yang bisa ditaruh di sini. Nggak buat itu aja. Terus untuk kalau pandangan ke depannya mungkin ya overall standar ya, oke aja, nggak menutupi pandangan ke depan. Yuk abis ini kita review unit yang lainnya ya. Karena Carousel Laksana bawa 4 ya, 3 di booth hal 11, 1 ada di luar. Yang spesial ya ada unit ini, terus unit yang di sebelah sana sama unit yang di luar. Oke, kita bikin sinematik dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita review unitnya PO Putra Pelangi, kita lanjut review unit yang ada di tengah ini ya. Ini milik Karoseri Laksana teman-teman. Spesial 48 tahun Karoseri Laksana. Nah, ini ada tulisan Solto, tanda-tanya.
Oke teman-teman, ini pakai bodi varian Legacy SR3 Neo XHD Prem yang tipe Ultimate R ya. Nanti kita lihat di bagian belakang untuk tipe Ultimate R itu seperti apa. Dan bumpernya seperti ini teman-teman. Cakep, pakai banget, asli, sporty banget ya. SR3 Neo ini benar-benar cakep banget deh. Asli. Seperti ini teman-teman. Nanti kita lihat bagian interiornya. Untuk sasisnya pakai sasis Hino RM 280 ABS. Nantinya Hino RM 280 ABS ini sudah menggunakan mesin gas bang rotor baru nih, yaitu di Euro 4. Jadi mesin gas bangnya itu lebih ramah lingkungan ya. Setelah unit ini pakai velg aluminium, ini standar pameran teman-teman. Jadi terlihat lebih ganteng, lebih gahar lagi nih. Apalagi pakai warnanya hitam ya. Ini ada matrixnya teman-teman. Dan ini pakai power window teman-teman, untuk jendelanya driver ya, pakai power window. Oke, yuk di sini kita lihat bagian belakang sambil kita review di bagian interiornya ya. Teman-teman, bagian belakang dari SR3 Neo XHD Prem Ultimate R seperti ini. Kalau Ultimate R ada grillnya di bagian belakang seperti ini teman-teman. Untuk perbedaan yang Ultimate R ya. Untuk belakangnya tetap sama, lampunya pakai lampu tombak teman-teman. Terus bumpernya sporty, pakai banget, cakep banget teman-teman, asli. Oke teman-teman, di sini kita review bagian interiornya. Yuk kita masuk dulu ke bagian interiornya ya. Oke teman-teman, kita lihat bagian interiornya yang SR3 Neo XHD Prem Ultimate R pakai Hino RM 280 ABS seperti ini. Sini ada kamar partisi, ada dispenser. Kita coba duduk teman-teman. Nah, ini ada lampu RGB-nya ya. Kita coba duduk. Nah, ini ada reclining seat, terus ada ada safety belt atau safety pengaman nih teman-teman, bisa teman-teman gunakan selama perjalanan. Terus ada cup holder untuk naruh air mineral. Ini seat by Aldila ya teman-teman, spek wisata. Terus di atas tetap sama, ada downloader AC, terus ada lampu baca, dan ada port USB dan Type-C teman-teman. Terus ada kompartemen bagasi atas buat naruh barang teman-teman ketika on board, mungkin barang-barang kecil, tas-tas kecil bisa masuk ya. Gitu. Terus di sini juga ada armrest buat sandaran tangan. Nah, ini seatnya kanan 2, kiri 2 teman-teman. Totalnya berapa ya? 50 seat apa ya? Ini spek wisata nih. Seperti itu. Oke yuk, abis ini kita lanjut review unitnya yang SR3 XXHD. Mantap. Oke, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa loncengnya agar tinggal video terbaru dari FA Info Bas. Setelah kita review unitnya Putra Pelangi sama unitnya dari Karoseri Laksana, kita lanjut review unitnya dari sang sultannya Palur, yaitu PO Rosalia Indah. Kali ini PO Rosalia Indah atau Karoseri Laksana menghadirkan varian bodi terbaru, yaitu varian Legacy SR3 Neo XXHD yang dimiliki oleh PO Rosalia Indah ini teman-teman. Untuk varian XXHD sendiri, ini untuk tingginya dari bawah ke atas ini 3,9 aja teman-teman. Jadi setara kayak XHD ya. Cuman nanti kita lihat di bagian kabinnya, itu di bagian bawah diturunin teman-teman. Jadi bagasinya bisa besar ya, kayak UHD teman-teman. Untuk tingginya sendiri XHD ini 3,9 aja. Oke. Untuk Legacy SR3 Neo XXHD ini pakai sasisnya Mercedes-Benz O500 RSD 2445 Euro 5 ya.
Jadi sasis dari Mercedes-Benz untuk triple XL atau tipe sasis tronton itu ada Mercedes-Benz O500 RSD 2445 Euro 5 teman-teman. Tampak seperti ini, dan ciri khas dari Mercy 2445 itu seperti ini teman-teman. Ada kisi-kisi seperti ini. Radiatornya ada di sebelah sini teman-teman ya. Kalau Scania sama Volvo kan radiatornya ada di sebelah kiri ya. Kalau Mercedes-Benz 2445 itu radiatornya di sebelah kanan gitu teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke dalam interiornya. Seperti ini teman-teman. Jadi decknya ini diturunin ke bawah ya, kurang lebih 28 cm. Terus kandang macanya ini yang spesial, bisa tingkat teman-teman. Jadi bisa 2 driver langsung masuk untuk kandang macanya. Yuk kita lihat bagian kandang macanya ya. Nah, terus ini bisa dibuka. Di sini kita naik ke atas ya. Yuk kita naik ke bagian atas. Seperti ini teman-teman untuk interiornya. Standar dari Rosalia Indah seperti ini. Yuk kita review ke bagian belakang aja mungkin ya. Kita cari yang sepi. Seperti ini konfigurasi seatnya 22 kanan 2 kiri 2. Terus bagian depan juga ada 4 seat ya. Ini kita review interior XXHD. Yuk kita coba duduk mungkin teman-teman. Yuk seperti ini teman-teman. Pakai seat by Aldila seat ini. Untuk atasnya tetap sama, ada 2 lover AC, terus ada lampu baca ini di sini, terus ada port USB dan Type C. Ini dengan cas HP, tidak berguna untuk ngecas yang lainnya. Overall lainnya sama teman-teman, nggak ada perubahan ya. Cuman ini varian terbaru XXHD dengan tinggi 3,9 setara dengan XHD, tapi bagisnya lebih besar yang XXHD ini. Terus ini ada leg restnya seperti ini, bisa dibuka. Jadi buat teman-teman yang ingin pakai, nanti alas kakinya itu dimasukin di sini ya, dilepas terus masuk ke sini gitu. Sini ada cup holder untuk naruh air mineral. Terus ada reclining seat ini buat rebahan seatnya. Terus seperti ini teman-teman. Terus ada safety belt, sabuk pengamannya. Oke, kita sudah selesai review unitnya dari Karoseria Laksana, mulai dari yang Putra Pelangi, Legacy SR3 Neo Sweetest Class dengan interior spesial. Terus ada, kita sudah review Legacy SR3 Neo XHD Prime Ultimate R dengan sasis Hino RM. Terus kita sudah review yang varian terbaru yaitu Legacy SR3 Neo XXHD. Dan Karoseria Laksana masih ada satu lagi nih, spesial Legacy SR3 Neo Double Decker yang ada di luar teman-teman. Nanti kita review ya, karena itu menarik banget nih asli. Nanti kita review karena membawa 4, 3 di hal 11, satunya di luar. Yuk nanti kita review yang di bagian luar atau Legacy SR3 Neo Double Deckernya. Oke, di bagian tengah ini ada toilet teman-teman. Ini nih, nah, seperti ini ya. Nah, cakep banget nih. Oke teman-teman, kita lihat bagian sampingnya teman-teman. Bagasinya lebar pakai banget ya, besar. Nah, bagasinya seperti ini. Oke, yuk kita ke bagian depannya. Nah, seperti ini teman-teman bagian depannya. Bumpernya pakai SR3 Neo, tapi untuk lampu yang bagian tengah ini agak kecilin ya, jadi terlihat lebih pas lagi teman-teman, karena bumpernya agak turun juga nih. Untuk decknya ya, untuk decknya agak turun. Jadi kelihatan tinggi teman-teman, kayak double decker, padahal ini tingginya setara dengan XHD 3,9 aja gitu. Yuk kita ke belakang lagi. Dan standarnya dari sasis Mercedes-Benz 2445 itu sudah velg aluminium bawaan dari sasis, pakai Alcoa teman-teman, seperti ini.
boleh berfoto terlebih dahulu. Baik, dan Ibu berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami undang Bapak Hari Iskandar selaku Country Manager of Volvo Buses. Ya, untuk bisa menyerahkan goodie bag kembali kepada Bapak Susilo selaku Direktur MTAS. Bapak Budi Susilo, baik. Boleh berfoto terlebih dahulu Bapak. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Sekali lagi dong, bagaimana? Boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih sekali. Di samping ini ada SR3 double decker ya teman-teman ya. SR3 double decker pertama yang tingginya cuma 4 meter ya. Soalnya biasanya tingginya 4,15, ini jadi 4 meter aja. Wah, ini tadi sudah di handover juga sama karoseri Laksana, sold to PO Mtran. Buat overland ke Bali, tapi cuman dari mananya masih belum disepil sama Pak Budinya tadi ya pas waktu interview dengan hostnya. Nah, ini ayo kita review lebih dekat yuk. Ini kita lihat bagaimana. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini dari kawal bagian depannya ini sudah bisa dilihat perbedaannya. Biasanya itu kalau yang defaultnya Laksana untuk SR3 double decker itu nggak gini ya teman-teman ya. Ini tuh pakai bumpernya kalau nggak salah punyanya SR3 Neo yang seri XXHD yang ada di dalam tenda hal 11 tadi ya. Nah ini sama ya. Wah keren, pakai SR3 Neo. Nah, ini jadi ada sedikit kayak winglet include dari karoseri Laksananya. Terus untuk lampunya ini masih default ya, by default karoseri Laksana SR3 Neo. Sama di sini di bagian fog lampnya ini lebih diperkecil ya teman-teman ya. Nih lebih diperkecil. Soalnya kalau yang SR3 Neo yang biasanya itu agak panjang. Kemudian nextnya untuk di tampak depannya yang berbeda itu di bagian topi ya teman-teman ya. Bagian topinya itu juga beda. Nih bagian topinya itu pakai topi SR3 Neo ya. Soalnya kalau yang biasanya tanpa topi ya teman-teman ya. Untuk double deckernya punyanya karoseri Laksana. Ada juga sih yang pakai topi juga sih, Rosalia Indah ya kalau nggak salah. Double deckernya di custom pakai topinya SR3 Neo juga. Untuk atasnya ini overall sama ya, pakai kacanya SR3 XXHD. Dengan di sini ada tambahan sedikit garnish untuk pelindung dari ranting. Karena nanti dibuat jalan ke Bali ya teman-teman ya. Nah ini tampak sampingnya ini udah kelihatan teman-teman ya kalian. Selendangnya lebih besar daripada biasanya. Sama di bagian sininya. Ini lebih kelihatan sporty ya teman-teman ya. Lekukannya lebih tegas. Sama di yang paling kelihatan menonjol itu seperti ininya. Ini seperti logonya Laksana tapi dibuat selendang. Nah, ini ya. Soalnya biasanya kan lurus. Ini dibikin terjun ke bawah. Nah, mantap ya. Ini untuk dalamnya cukup lumayan spesial juga sebenarnya sih ya. Untuk di atasnya juga gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tangganya itu kalau akses masuk lewat pintu yang bagian tengah itu nanti ke bagian enggak dari samping. Masuknya langsung ke tengah-tengah dari lantai 2-nya ini. Ayo kita keliling yuk. Nah ini ya. Cuman yang di sini ini yang terbaru dari SR3 Neo double decker ya. Ini. Nah ini untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini private room. Jadi ini isinya kompartemen, tapi untuk kursinya 2 ya. Jadi 2 di sini sama 2 di belakangnya lagi. Ini keren ini. Wah, ini dikasih aksen kaca, jadi kelihatan luas ya. Keren. Lalu untuk peleknya seperti biasa standar pameran pakai peleknya Alcoa ya teman-teman ya. Alcoa standar pamerannya. Nah, nih
AC-nya pakai Songxi. Dengan ciri khasnya cukup lumayan keras ya ini ya. Nah, ini untuk tampak samping dan tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada yang menarik. Cukup lumayan keras. Di sini sama karoseri Laksana dikasih kisi-kisi tambahan ya. Jadi seperti punyanya sasisnya versi 2445 yang terbaru. Soalnya ada kisi-kisi 2 di sini ya. Tapi ini jangan tertipu. Ini bukan 2445. Ini pakai sasisnya Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 ya teman-teman ya. Nah ini emang sengaja requestan dari ownernya ataupun dari M-Trans-nya ya. Jadi nanti bisa kalau di Laksana itu bisa request kasih kisi-kisi tambahan atau gimana. Ini fungsinya juga ada. Jadi airflow-nya bisa keluar ya, nggak tertahan di dalam. Bukan hanya yang satu aja di atas itu. Untuk yang tampak belakangnya sama ya kayak double decker SR3 pada umumnya. Cuman yang beda di bagian muka depan itu, samping selendang, mungkin sama interiornya sih. Interiornya nggak masuk akal. Ini jalan rute Bali. Mau coba nggak? Nah ini